Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Lebang dengan NIM 941424088 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi Trika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu SSI ME. Di tugas kali ini kami diminta untuk mengerjakan tugas menjelaskan uji normalitas menggunakan SPSS. Yang pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Terus akan muncul tampilan seperti ini dan kita klik variabel view. Di variabel view ini kita tulis Y, X1, X2, dan X3. Terus kita ke tabel. Di tabel ini kita masukkan di Y itu kemiskinan Sulawesi Utara. Jadi saya mengambil data dari Sulawesi Utara. Jadi masukkan di sini kemiskinan Sulawesi Utara. X1 itu ada tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Utara. Di X2 itu ada inflasi dari Sulawesi Utara. Dan terakhir X3 ada pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Utara. Nah, setelah ini kita ke data view. Di data view kita akan masukkan data-datanya. Sebelum dimasukkan kita akan copy datanya. Nah, di sini kita akan menyalin datanya. Di sini kita tempel datanya yang sudah kita salin tadi. Terus disalin kembali. Terus kita ke analyze. Terus deskriptif. Terus export. Terus kemiskinannya kita akan pindahkan ke dependent. Terus klik plots. Muncul tampilan seperti ini, klik histogram, terus klik normality, plots with text, terus klik continue, dan terakhir klik OK, dan akan muncul tabel seperti ini. Nah, setelahnya kalian akan lihat di tabel summary.
Nah, di tabel summary ini ada Shapiro-Wilk. Nah, sebelum itu perbedaan antara Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, perbedaan antara kedua itu, kalau Kolmogorov dia N-nya harus dari 30, sementara Shapiro N-nya bisa kurang dari 30. Kebetulan saya N-nya hanya 14, jadi kurang dari 30. Jadi saya mengambil Shapiro-Wilk. Tabel summary ini adalah output dari uji normalisasi yang akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Pada tabel ini terlihat nilai statik sebesar 0,923 dan nilai signifikansi sebesar 0,245. Dalam uji normalitas Shapiro-Wilk, hipotesisnya yang digunakan adalah H0, disebut data distribusi normal, sementara H alternatif atau H1 disebut dengan data tidak berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan p-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Sementara jika nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya data tersebut tidak berdistribusi normal. Dari output yang dihasilkan oleh SPSS tadi, nilai signifikansi adalah 0,0245 yang lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya 0,245 lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0 dan menolak H1 atau H alternatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara berdistribusi normal. Secara logika, ketika kita menerima H0, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi data penelitian dengan distribusi normal. Jadi, data dianggap mengikuti pola penyebaran yang wajar dan mendekati bentuk huruf normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka H0-nya akan ditolak. Itu berarti data tidak mengikuti pola normal, sehingga kita harus mempertimbangkan menggunakan uji parametrik atau menggunakan transformasi data sebelum analisis selanjutan. Namun karena pada penelitian nilai signifikansinya cukup tinggi, yaitu 0,245, maka data sudah memenuhi asumsi normalitas. Dengan begitu, data dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya, yaitu uji regresi linier berganda. Kesimpulan dari uji normalitas ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,245 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima dari H alternatif ditolak, yang berarti dari data dari Provinsi Sulawesi Utara berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa data kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara itu sudah memenuhi asumsi dasar untuk dilakukan analisis statik lanjutan seperti regresi linier berganda. Demikian penjelasan saya mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat dan bisa membantu memahami tahapan analisis data dalam penelitian ekonomi.